Beberapa bulan belakangan ini ada tren terbaru di dunia per mechanical gaming keyboard, yaitu fitur Hall effect atau analog magnetic switch, di mana sekarang itu ada switch yang kita itu bisa mengatur actuation point-nya. Itu gunanya apa sih? Sebenarnya kita bisa mengatur key-nya antara itu sangat sensitif atau sangat tidak sensitif. Kayaknya tren ini pertama kali tuh dipopulerkan oleh Optimum Tech ya, waktu dia nge-review keyboard Wooting yang dibilang kayaknya keyboard ini tuh curang deh. Dan abis itu barulah Razer, SteelSeries, terus juga ada Nuvi dan beberapa brand ODM lain yang ikut-ikutan. Tapi buat SteelSeries, sebenarnya ini bukanlah fitur yang baru, karena 2019 kemarin kita bahkan sudah pernah nge-review keyboard yang punya fitur yang sama, cuman waktu itu nggak heboh-heboh banget gitu. Tapi kalau sekarang heboh dengan banyak fitur-fitur lain, seperti adanya rapid trigger, terus ada snap tap, dan juga ada multi action. Pokoknya banyak deh yang baru muncul dengan teknologi si actuation point yang bisa di-adjust ini. Ya, akhirnya sekarang Logitech masuk juga ke dunia per Hall effect keyboard dengan Logitech G Pro X TKL Rapid. Ini adalah Logitech G Pro X TKL Rapid, sebuah keyboard TKL yang dilengkapi dengan teknologi Hall effect sensor dan juga rapid trigger. Jujur buat unboxing, keyboard Logitech itu sekarang tergolong basic banget ya. Jadi di dalamnya hanya ada keyboardnya, lalu kabel USB-C to A ke komputer, dan that's it. Dengan terkenalnya brand Logitech dan harga dari keyboardnya yang lumayan tinggi, gue sebenarnya berharap lebih sih, seperti adanya stiker-stiker atau ya yang lain buat mewarnai pengalaman unboxing. Tapi ya untuk sekarang belum ada sih. Dan buat warna, dia ada dua pilihan warna di Indonesia, yaitu hitam dan juga putih yang review unit kita. Logitech G Pro X TKL yang rapid trigger ini juga punya desain yang sama persis dengan G Pro X TKL biasanya mereka, dengan volume scroll sebelah kanan atas dan instant media button yang berderet. Bedanya, buat yang rapid trigger dia masih belum bisa wireless, kemungkinan karena Hall effect dan customizable actuation point itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar ketimbang yang biasanya. Polling rate-nya juga yang TKL Rapid ini sampai 8000 Hz juga untuk meminimalisir latency. Buat kabelnya dia detachable, namun yang ini berada di sebelah kiri keyboardnya. Keyboard ini sendiri lapisannya itu lumayan banyak, jadi contohnya ada space key foam, stabilizer foam, dan layer atasnya itu menggunakan poron. Keycapnya menggunakan bahan PBT double shot yang bahannya itu benar-benar bagus dan tebal. Ya, fontnya itu shine through karena RGB-nya itu north facing, dan RGB-nya itu berfokus di font, bukan leaking kemana-mana. Sementara switch-nya memakai magnetic analog switch yang mempunyai sensor Hall effect. Bedanya apa bang sama yang biasa? Kalau yang biasa, mechanical keyboard itu menggunakan gold cross point contact untuk mendeteksi apabila sedang ditekan. Jadi ada dua besi yang akan bersentuhan dan mendeteksi kalau ada input. Sementara Hall effect sensor itu menggunakan magnet untuk menjadi sensornya. Jadi actuation point-nya itu bisa diatur dari 0,1 mm sampai 4 mm. Untuk unit kita yang kali ini, switch-nya adalah linear dan feeling ngetiknya itu pun seperti linear walaupun nggak terlalu shocky. Logitech memanfaatkan sensor Hall effect ini untuk mempunyai multi action, di mana satu tombol itu bisa punya dua key sekaligus. Contohnya gua set di Cyberpunk, kalau saat actuation rendah itu gua set di W, dan actuation tinggi itu menjadi Shift plus W. Nah, kelihatan di sini pas pencet dikit dia akan jalan biasa, sementara saat gua pencet lebih dalam itu bisa jadi sprint. Dan karena kita bukanlah gamer kompetitif dan ini pertama kalinya kita ngebahas keyboard Hall effect, jadi kita sama lah pengetahuannya dengan kalian yang awam dengan Hall effect sensor. Enaknya di keyboard ini, kita bisa set actuation point tiap key itu berbeda di keyboardnya, dan itu bisa berbeda-beda tiap game juga. Contohnya di game CS2 itu tombol yang harus punya respon lebih cepat seperti WASD dia bisa di set di 0,5 mm, sementara yang gampang ketekan kayak G atau R itu harusnya actuationnya di 4 mm aja. Selain dari actuationnya, kita juga bisa set release-nya, itu yang dinamakan rapid trigger, alias buat rilis bisa set juga sedalam apa. Setelah bermain CS2 selama beberapa minggu memakai keyboard ini, memang kerasa kalau ada latency yang berkurang saat kita movement, yang membuat movement karakternya itu lebih smooth dan juga lebih cepat. Sementara untuk game-game AAA, kita baru ngerasa beda banget pengalamannya kalau sudah memakai fitur multi-action button yang tadi kita udah jelaskan, atau beberapa kenal dengan namanya itu Dynamic Keystroke.
Selain itu, Logitech juga nggak melupakan fitur SOCD atau di sini Logitech menyebutnya dengan Key Priority, di mana kita bisa mengatur 2 keystroke untuk berpindah input lebih cepat. Contoh di sini, A dan D gua bikin itu adalah last key priority. Kalau di keyboard biasa, di saat A itu gua tahan dan gua pencet D, maka karakternya akan diem aja. Tapi kalau di keyboard ini dan SOCD atau key priority-nya itu diaktifin, saat gua tahan A lalu D gua pencet, maka karakternya itu akan berpindah ke kanan. Kalau misalnya mau ke kiri lagi, tinggal lepas aja D-nya. Dan ini masih lebih cepat ketimbang gue harus A, D. Tapi ingat, ada beberapa game yang nge-ban fitur ini, termasuk Counter-Strike 2. Dan buat kalian yang ingin plug and play aja tanpa harus install Logitech G Hub, kalian juga bisa set level actuation point-nya di FNF 6 dan FNF 7 untuk set rapid trigger-nya. Nah, terakhir, untuk suara pengetesan kalian bisa dengar di sini. Jadi kalau kita melihat secara fitur, memang G Pro X TKL Rapid ini dibuat untuk gamer-gamer kompetitif ketimbang gamer-gamer AAA ya. Jadi fitur-fiturnya tadi adalah untuk meminimalisir sistem latency dan juga untuk membuat movementnya kita itu lebih cepat dan lebih smooth. Nah kalau misalnya untuk harganya, di harga 2,5 jutaan memang kelihatan cukup mahal untuk sebuah keyboard dengan fitur Hall effect, apalagi ini masih wired. Tapi bayangin aja kalau misalnya harga-harga dari kompetitor yang lain juga sebenarnya kira-kira segituan, kecuali kalau kalian mau mencari yang affordable, mungkin Ajas atau ada ODM lain atau Noyer juga ada. Cuman kalau untuk sistem softwarenya ya gue nggak yakin akan sebagus Logitech G Hub ya, karena Logitech G Hub itu kalau di Logitech kita tuh dimanja dengan softwarenya banget lah intinya. Dan apabila kita ngomongin soal harganya si Wooting yang memang dia itu pencetusnya Hall effect keyboard, itu harganya 4,5 juta masuk ke Indonesia, membuat keyboard ini jadi jauh lebih affordable daripada Wooting. Jadi ya kalau menurut gue ini memang ada pasarnya, dan untuk sebuah brand AAA ini cukup worth it untuk dibeli dibanding saingan-saingan yang lain. Jadi itu aja sih paling pendapat gue tentang Logitech G Pro X TKL Rapid. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.